Seseng menhao, tacia hao, selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning everybody, salam sehat untuk kita semua. Mari kita melanjutkan pada hari ini, Kamis 3 September 2020, pada muatan PJOK. Bahasa harap juga kalian semuanya di sana sehat-sehat semuanya ya, sehat walafiat. Kembali lagi kita berasal dari Sekolah Bahagia yang akan melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Pelajaran PJOK atau olahraga. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu yaitu PJOK yang kita pelajari di dalam buku tematik, yang dimana kepanjangan PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, kebugaran. Pada tema kedua ini yang membahas tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 1 itu membahas manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Subtema kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Subtema ketiga, menyayangi tumbuhan. Subtema 4, menyayangi hewan. Ya, jadi kita intinya di dalam tema kedua ini kita harus menyayangi segala makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Seperti yang telah kita lihat, ada burung yang masih berterbangan, terlihat indah sekali. Pepohonan juga hidup dengan asri, hijau, dan kupu-kupu, dan bunga mawar. Kita awali dengan subtema pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Itu gunanya di dalam PJOK ini kita bisa mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Ya, dan seperti terlihat dia sedang berlari, gambar di atas yang bergerak itu, dan diikuti dengan temannya, karena berolahraga itu sangat penting bagi kesehatan tubuh, yang dimana kita harus selalu menjaga kesehatan. Hal itu caranya dengan cara kita memiliki sikap untuk berolahraga dan bersyukur. Oleh karena itu, janganlah pernah untuk tidak berolahraga. Selalulah semangat guna mendapatkan tubuh yang sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Oleh itu, sikap bersyukur itu pun dapat kita tunjukkan dengan cara berolahraga, supaya kita pun memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Ya. Dan di dalam tubuh kita yang sehat dan jiwa yang kuat itu, kita pun dapat melakukan olahraga itu dengan bermacam-macam. Seperti halnya bermain, itu juga bagian dari olahraga. Yang terpenting adalah kita selalu menggerakkan badan, itu adalah berolahraga. Kemudian dapat kita lihat di sini, yang pertama dari permainan yang akan kita dalami dan kita pelajari adalah kombinasi gerakan memutar, menekuk, dan meliupkan badan. Dan tampak terlihat gambarnya dari nomor pertama hingga nomor ke-9. Bila kita melihat gambar, mungkin kita masih sedikit mengerti ya, karena tidak ada penjelasan, hanya gambar saja. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan lebih
mendalami supaya mengerti apa maksud dari gambar ini. Maksudnya adalah gambar yang pertama itu badan berdiri tegak. Berarti posisi kita harus bersikap tegak. Dan yang kedua, artinya dia mengepalkan kedua tangannya dan meletakkannya di pinggang dengan posisi berdiri tegak. Lalu yang ketiga, dia memutar badan ke kanan dan ke kiri. Dan itu bagian dari permainan untuk kombinasi gerakan memutar, menekuk, dan meliupkan badan. Yang keempat, ya, kemudian setelah dia selesai memutar badan ke kanan dan ke kiri, maka dia ambil sikapnya yang tegak tadi, sikap sempurna, dan dia berdiri dengan baik. Selanjutnya yang kelima, dia meluruskan tangannya. Kira-kira itu kenapa ya? Ya, betul. Dia merentangkan atau meluruskan kedua tangannya ke depan, sejajar bahunya. Dan selanjutnya yang keenam, apa yang dia lakukan? Ya, yang keenam, dia menundukkan badannya ke arah bawah, membungkuk dengan cara atau dengan maksud memegang kaki. Lalu yang ke-8 dan ke-7 dan ke-8 dia melakukan apa itu? Oh, ternyata dia memutarkan badannya ke kanan bawah dan ke kiri bawah. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah dia meliupkan badan ke atas. Dan itu adalah cara terakhir dalam permainan kombinasi gerakan menekuk dan meliupkan badan. Dan di sini terlihat pula gambar seorang perempuan yang dimana itu adalah bagian dari gerakan kedua dari kombinasi yang baru sudah kita bahas tadi. Memutar, menekuk, dan meliupkan badan. Yang pertama kita bisa lihat ya, yang kedua dia merentangkan tangan kiri dan kanan. Kemudian yang ketiga dia memutarkan tangannya. Dan kita bisa untuk lebih memahaminya, mari kita lihat gambarnya sekali lagi. Gambar yang pertama, ya, dia melakukan sikap tubuh yang sempurna, yaitu badan berdiri tegak. Kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan adalah merentangkan tangan ke samping. Dan yang ketiga yang dilakukan langkahnya adalah putar tangan ke depan dan ke belakang sebanyak 3 kali. Kemudian langkah selanjutnya yang kelima adalah dan keenam, badan berdiri tegak dan merentangkan kedua tangan ke atas. Bisa dilihat ya gambarnya. Ya, kemudian langkah yang ketujuh yang harus dilakukan adalah liupkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Selanjutnya langkah ke-9 dan 10, ya, gerakannya sama dengan gerakan yang pertama tadi. Setiap di akhir gerakan, maka kita harus meliupkan badan. Namun tergantung gerakan, kita meliupkan badan ke atas atau ke kiri atau ke kanan. Ya, pada ini kita meliupkan badan ke kanan atas dan ke kiri atas. Dan yang terakhir, yang ke-11 dan 12, liupkan badan ke atas. Hal itu adalah bagian penutup dari gerakan kedua maupun gerakan pertama, yaitu menekuk, meliupkan badan, dan memutar. Selanjutnya kita masuk pada subtema yang kedua yang berjudul manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita bisa lihat hewan yang terlihat
Burung elang sungguh indah, dia terbang. Bila kita menyayangi hewan, maka kita pun dapat melihat keindahan alam. Begitu juga burung merpati, dia sedang bermain dengan kupu-kupu yang berterbangan. Ya, itulah indahnya keindahan bersama dengan makhluk hidup. Mari kita lihat 5 manfaat loncat tali bagi tubuh, antara lain. Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah membuat otot menjadi kuat dan berisi. Lalu yang kedua, benar, melatih kekuatan otot jantung. Maka jantung kita pun akan menjadi lebih sehat bila kita rajin berolahraga. Dan yang ketiga, membantu menambah tinggi badan. Maka tinggi badan kita pun akan semakin bertambah bila kita suka untuk olahraga, ya anak-anak. Dan yang keempat adalah melatih otak bekerja menjadi lebih baik, sehingga maksudnya adalah kita pun dapat berpikir dengan lebih cepat bila kita sering berolahraga. Maka pikiran pun akan jauh lebih nyaman dan tenang. Maka manfaat yang kelima dari loncat tali adalah membantu menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan. Misalnya kita lagi nggak ada kerjaan di rumah, atau semua tugas PR sekolah sudah selesai, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, selagi ada waktu, berolahragalah supaya mendapatkan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, mari kita lanjut ke lembaran selanjutnya. Ini adalah contoh kakak yang sedang bermain loncat tali. Kita bisa melihat dia sedang meloncatnya. Permainan loncat tali itu dapat melatih kekuatan otot kaki. Lompat tali dilakukan oleh 2 orang yang bertugas memegang karet dan orang lainnya berdiri dan melompat sampai batas tinggi karet. Seperti gambar yang bisa kita lihat semuanya ya. Ya, seperti itulah permainan loncat tali atau lompat tali. Dan di sini terlihat 4 gambar. Manakah urutan yang pertama? Oh, ternyata gambar ini adalah untuk menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan lompat tali, untuk melakukan permainan loncat tali. Lalu gambar yang mana yang pertama ya? Mari kita lihat anak-anak. Iya, betul, gambar yang pertama adalah yang sebelah kiri, di mana dia sedang melakukan pelurusan kaki dan lengan menggantung di depan tubuh. Itu sikap yang pertama untuk melakukan loncat tali, supaya hasilnya pun baik dan sempurna. Yang kedua, ya yang di bawah, dia dengan posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Berarti dia lagi bersiap-siap untuk melompat. Dan yang ketiga adalah tubuh yang melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Berarti dia melakukan lompatan. Selanjutnya langkah yang keempat adalah yang berarti gambar yang di bawah, yaitu meloncat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Berarti dia turun ke tanah. Ya, seperti itu 4 langkah dalam melakukan permainan loncat tali. Dan di sini bisa kita lihat lagi kakak-kakak yang sedang bermain loncat tali. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kakak yang sedang bergerak. Jadi dia melompat.
Ya, seperti langkah yang telah kita bicarakan di depan tadi ya. Ya, melompat ya. Dan satu dan temannya berdua memegang talinya. Ya, kita sudah memasuki subtema 3, menyayangi tumbuhan. Langkah-langkah kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Yang dimana di sini akan dijelaskan tentang manfaat memutar dan menekuk badan dalam permainan ya. Apakah manfaatnya? Ya, yang pertama untuk merenggangkan otot sebelum berolahraga. Jadi ototnya pun akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, mengurangi cedera atau keselio untuk melakukan kegiatan fisik atau permainan yang berkaitan dengan fisik kita. Yang ketiga, manfaatnya memutar dan menekuk dalam permainan untuk melatih otot pinggul supaya otot pinggul kita juga tidak sakit atau kram. Yang keempat, membantu menjaga keseimbangan tubuh, kesehatan otot bahu, kelenturan tubuh, dan berat badan. Jadi, manfaat dari menekuk badan dalam permainan dan memutar itu adalah salah satu cara supaya kita dapat menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan otot. Kemudian yang kelima adalah untuk menjaga terjadinya sakit punggung dan mengatasi otot yang kaku atau kram. Jadi bila kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan cara memutar dan menekuk sebelum permainan, maka kita pun akan merasakan 5 dari manfaatnya ini ya. Maka kita pun tidak akan mengalami sakit punggung ataupun otot yang kaku atau kram. Iya. Kemudian di sini terlihat langkah-langkah kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Yang pertama, kita lihat Kak Edo sedang memutar kepala. Kemudian yang kedua, Kak Edo sedang memutar lengan. Dan yang ketiga adalah Kak Edo sedang memutar pinggang. Selanjutnya yang keempat, Kak Edo sedang memutar tumitnya ya, diputar tumitnya seperti yang kita lihat. Dan yang kelima, Kak Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Kemudian dia ganti dengan kaki sebelah kirinya dan dilakukan hal yang sama, meletakkannya di depan dada. Kemudian langkah yang ke-7, Kak Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Selanjutnya juga dia melakukan hal yang sama, hanya memperlakukan pada kaki sebelah kiri. Ya, betul. Selain itu, pada subtema ketiga ini juga kita membahas tentang permainan tapak gunung atau dengan kata lain engklek. Bisa kita lihat ya, itu adalah permainan engklek. Dan bisa kita lihat pula ada benda berwarna abu-abu di situ di dalam kotak, itu adalah namanya gaco atau batu umpan. Ya, ini adalah permainan tapak gunung. Yang dimana manfaat melakukan permainan tapak gunung ini adalah 1. Melatih aspek gerak motorik. Maka kita dapat melatih gerak motorik kita supaya lebih baik. Yang kedua, untuk melatih keseimbangan tubuh. Dan selanjutnya yang ketiga, bisa kita lihat cara melakukan permainan tapak gunung itu seperti
Ya, yang pertama kita harus menyiapkan gaconya untuk berguna dilempar ke dalam kotak. Seperti yang terlihat itu, gaconya sudah ada pada kotak yang di tengah ya. Yang kedua, pemain melompat secara bergantian ke dalam kotak permainan yang tidak berisi gaco. Dan di sini kita pun telah masuk pada subtema keempat, yaitu menyayangi hewan. Pada subtema keempat ini kita akan membahas tentang gerakan mendorong dan menarik dalam permainan. Seperti yang terlihat, ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah gerakan mendorong, dan gambar yang kedua adalah menarik, saling tarik menarik, itu maksudnya ya. Kemudian di sini langkah-langkah dalam melakukan gerakan mendorong dan menarik, yaitu yang pertama, kita harus memilih pasangan yang seimbang. Kemudian berdirilah secara berhadapan dan tangan saling berpegangan. Yang ketiga, kita pun harus memberi tanda posisi kita masing-masing. Misalkan kita berdiri di sini, kita harus menggaris di depan kaki kita, dan begitu juga teman kita sebagai pasangan tersebut digaris di depan kaki dia. Lalu yang keempat, kita dorong tangan teman, sementara teman menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisi. Dan yang kelima, kita harus melakukannya sekuat tenaga supaya teman kita yang menjadi pasangan kita dalam permainan itu dapat bergeser posisi. Makna dan gunanya adalah menarik tangan teman, dan teman pun menahannya dengan cara menarik balik supaya tidak bergeser posisi. Kita melakukan hal itu dengan sekuat kemampuan kita supaya kita menjadi pemenang, karena siapa yang semakin kuat maka dia akan bertahan, sehingga dapat dikatakan siapa pemain yang bisa bertahan dan tidak bergeser posisinya, maka dialah yang menjadi pemenang di dalam permainan mendorong dan menarik ini. Ya, kita bisa lihat lagi gambar di depan. Yang pertama itu adalah gambar mendorong. Jadi mereka itu saling mendorong satu sama lain. Sementara yang kedua adalah saling tarik menarik atau sedang melakukan penarikan ya. Bisa kita juga melakukan hal mendorong dan menarik bila bukan permainan. Kita bisa juga melakukan seperti gambar yang terlihat yang ketiga, yaitu kita bisa melakukan mendorong meja ataupun menarik meja, dan itu bisa kita lakukan sendiri tanpa harus ada pasangan atau teman. Dan itu juga merupakan bagian dari permainan yang berbentuk olahraga, melatih kekuatan otot tangan dan kaki ya, anak-anak ya. Dan di sini juga Lause ingin menyampaikan bahwasanya pada minggu ini anak-anak semua diberikan tugas, yaitu KI 4 PJOK, dan ini akan diambil nilai, yang dimana di dalam tugas KI 4 PJOK ini kalian ditugaskan untuk melakukannya secara mandiri di rumah dan divideokan ya anak-anak ya. Lalu hasil dari video kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing supaya dapat dilakukan penilaian oleh guru kelasnya masing-masing. Lalu KI 4 PJOK
yang harus anak lakukan adalah melakukan kombinasi gerakan memutar, menekuk, dan meliupkan badan. Namun, sebentar lagi Lause pun akan mencoba menunjukkan ada film pendek yang dapat kalian lihat sebagai contohnya. Ya anak-anak ya, mari selamat menyaksikan videonya. Pagi ini Lause akan kita mulai lagi pembelajaran olahraga dan dimana tentang kombinasi menekuk dan meliupkan badan. Dan dimana hitungannya kita lakukan 2 kali 4 ya. Yang pertama kita siapkan badan terlebih dahulu, tegakkan badan, tegakkan badan, tegakkan kedua tangan, lalu letakkan di pinggang. Lalu kita hitung dimulai ke arah kiri dulu 2 kali 4, tapi hitungannya 1, 2, 3, 4. Dilawan ke arah yang sebaliknya 1, 2, 3, 4. Lalu kita lakukan yang sekali lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita luruskan lagi badan dan kita angkat kedua tangan sejajar bahu. Lalu Ya, turunkan tangan ke kedua kaki di bawah. anak-anak bisa melihat contoh dari video ini ya yang sudah Lause buat. Lakukanlah seperti apa yang telah Lause contohkan. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita berdiri tegak kembali dan ayunkan dimulai dari tangan kanan ke kaki kiri dengan hitungan yang sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir kita kembali dengan posisi badan yang siap dan kita liupkan badan ke atas. 1, 2, 3, 4. Bila dilihat dari samping bisa seperti ini ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran PJOK kita untuk hari ini, dan Lause harap kalian bisa mempraktekkannya di rumah dan divideokan, kirim ke WhatsApp guru kelas masing-masing ya anak-anak semuanya. Sisi Tacia. Ya anak-anak ya, video telah kita lihat dan di sini Lause ingin menjelaskan, mengulangi lagi tugas kalian, yaitu praktik PJOK yang dimana itu akan diambil nilai ya anak-anak ya. Jadi Lause harap kalian bisa melakukan semaksimal mungkin akan pembuatan video tersebut. Yang pertama, melakukan kombinasi gerakan memutar, menekuk, dan meliuk badan seperti yang telah Lause contohkan tadi ya dalam video. Jadi kalian melakukan gerakan tersebut lalu kalian videokan. Setelah kalian videokan, kirimlah hasil video tersebut ke WhatsApp guru kelas masing-masing seperti yang telah pernah kalian lakukan juga di saat kemarin, yaitu gerakan maju, berjalan, dan berlari ya. Tolong kalian lakukan ini juga semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil yang baik. Dan pengumpulan paling lambat yaitu pada 10 September 2020. Lause harap kalian bisa melakukannya dengan baik dan maksimal ya. Seperti gambar yang di atas. Masih bisa diingatkan? Ya, sungguh sangat menyenangkan hati karena kita bisa melakukan permainan sendiri tanpa harus keluar rumah. Ya anak-anak ya, salam sehat pokoknya dan semangat selalu. Oleh karena itu, Lause dapat sampaikan pembelajaran PJOK kita di hari Kamis
3 September 2020 hari ini telah selesai. CC Tacha, salam sehat dan sukses selalu. Saya harap kalian selalu bergembira di dalam hari-hari. CC Caichen Tacha. Thank you.